Om Swastiastu. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A JGP Angkatan 7 Kota Denpasar. Hari ini kami akan lakukan praktik kucing untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu dan peran kami. Pertama, saya sendiri sebagai observer, nama saya Iwayan Wawan Renata, kemudian ikut Bapak Kadek Slamet, kemudian Kuci adalah Ibu Parwati. Baiklah, langsung saja kita mulai nih Pak Kadek Slamet. Iya, Pak. Selamat pagi Pak Kadek Slamet. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Kadek? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Pak Kadek, hari ini Pak Kadek akan berperan sebagai coach, kemudian Bu Parwati sebagai kucinya. Sebelum kegiatan kucing kita mulai, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu nih Pak Kadek. Nah, dalam kompetensi kucing itu ada 3. Yang pertama adalah present, itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian ada yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi kucing tersebut, kompetensi yang mana yang ingin Pak Kadek kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini dalam coaching ini adalah yang ketiga, ya Pak Wawan ya, yaitu pernah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti kompetensi yang akan spesifik saya nilai itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Pak Kadek, indikator keberhasilan Pak Kadek untuk dalam menguasai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa? Yang jadi indikator di sini adalah pertanyaan dari hasil mendengarkan, kemudian yang mendengarkan aktif Pak Wawan ya, kemudian membantu coach dalam menemukan sebuah solusi, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu akan bersifat terbuka dan timingnya yang tepat. Berarti ada 4 kriteria yang Pak Kadek sampaikan ya. Yang pertama, pertanyaannya itu merupakan pertanyaan hasil mendengarkan aktif. Yang kedua, membantu kunci menemukan masalah, solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan bersifat terbuka. Jadi jawabannya itu tergantung kunci, bebas memberikan jawaban. Kemudian yang ketiga, timingnya tepat. Oke Pak Kadek, kita sepakat dengan hal itu? Baik Pak. Sepakat. Nah, kalau sudah sepakat, kegiatan kucingnya bisa kita mulai sekarang. Oke, silakan Pak Kadek. Baik, terima kasih Pak Wawan. Selamat pagi Pak Kadek. Selamat pagi Bu Ketut. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, baik Bu Ketut. Oke Pak Kadek, bisa saya minta waktunya sebentar? Bisa Bu Ketut, mungkin ada yang ingin disampaikan. Begini Pak Kadek, saya lagi ada masalah. Saya ingin cerita sama Bapak. Kita mungkin ngobrolnya biar enak, ngobrol di sini apa di luar? Di sini saja Pak. Baiklah betul, mungkin masalah ini sangat membebani betul. Mungkin apa yang bisa saya Saya ingin cerita sama Pak Kadek. Sebenarnya sih saya ingin ngobrol sama Bapak lebih lama supaya saya nggak kepikiran terus tentang masalah yang saya hadapi, supaya ada solusinya. Baiklah betul, mungkin itu akan mencari solusi. Coba ceritakan bagaimana perasaan Ibu saat ini. Perasaan saya sangat kecewa dan sedih pada diri sendiri karena tidak berdaya membagi waktu. Perasaan Ibu sangat sedih, tidak berdaya. Mungkin situasi apa yang Ibu alami saat ini? Situasi membagi waktu antara pekerjaan sebagai guru dengan pekerjaan tugas tambahan yang diberikan. Ya, susah untuk membagi waktu. Cuma tugas apa saja yang harus Ibu kerjakan, yang harus Ibu selesaikan pada saat situasi seperti ini? Tugas yang harus saya selesaikan sekarang ini yaitu tugas tambahan sebagai bendahara BOS, selain sebagai tugas utama sebagai guru mengajar anak-anak,
dan tugas mengurus keluarga di rumah sebagai ibu rumah tangga. Itu Pak. Lalu kira-kira paparan tugas-tugas Ibu tadi bisa dijelaskan apa penyebabnya Ibu merasa lelah, merasa terbebani dengan tugas-tugas seperti itu? Penyebabnya saya tidak bisa membagi waktu dan memanfaatkan waktu yang kosong. Dengan pemaparan tadi, menurut Ibu, bagaimana standar kriteria atau kesesuaian tugas yang Ibu lakukan saat ini? Tugas yang saat ini saya lakukan yaitu kurangnya waktu dalam mengerjakan tugas-tugas tambahan, karena pada saat jam-jam kosong saya tidak memanfaatkan dengan baik. Saya bercerita sama teman-teman, waktu itu tidak saya manfaatkan dengan baik. Begitu Pak Kadek. Baiklah Bu, anak-anak yang kita lakukan memang semua pemerintahan. Jadi kira-kira bagaimana Ibu untuk mengatur waktu agar semua tugas-tugas itu bisa diselesaikan dengan baik? Begini Pak, rencana saya akan menggunakan waktu luang untuk menyelesaikan tugas-tugas tambahan seperti membuat laporan bos. Saya manfaatkan waktu kosong ketika ada pembelajaran di kelas, ada pembelajaran bahasa Inggris. Saya manfaatkan waktu kosong itu untuk mengerjakan laporan-laporan bos yang tuntutannya setiap bulan harus dikerjakan. Baiklah Ibu, mungkin Ibu sudah mampu untuk mengakomodasi tugas-tugas itu dengan menambahkan skala prioritas yang mana Ibu harus kerjakan, yang mana harus bisa Ibu kerjakan belakangan. Kira-kira menurut Ibu ukuran hal tersebut dikatakan berhasil atau sesuai dengan harapan Ibu seperti apa? Tugas diselesaikan dengan baik, baik itu tugas tambahan maupun tugas dari tugas rumah tangga maupun tugas utama harus diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Itu Pak Kadek. Nah Ibu, terus apakah ada ide-ide lain yang dapat mendukung tugas Ibu sebagai tugas ibu rumah tangga yang beriringan dengan tugas-tugas Ibu sebagai ide lainnya yaitu melakukan komunikasi sama rekan sejawat, sama suami, supaya suami juga mendukung tugas-tugas yang diberikan kepada saya dan bisa mengerjakan tugas itu di rumah dengan baik. Tadi sudah disampaikan solusi, Bu sudah melakukan solusi-solusi yang ingin dilaksanakan. Kemudian kira-kira kapan waktu yang tepat Ibu untuk memulai hal tersebut? Rencananya mulai hari ini saya akan lakukan rencana tersebut supaya tugas dapat terselesaikan tepat waktu. Mungkin selain rekan sejawat, ada mungkin rekan-rekan lain yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan solusi-solusi yang Ibu sampaikan. Yang pertama tentunya dukungan dari keluarga, karena pekerjaan sebagian kita kerjakan di rumah, misalnya tugas-tugas tambahan kalau tidak selesai di sekolah saya lakukan di rumah. Suami bisa membantu saya mengurus sudah masuk ya. Baiklah Bu, tadi seberapa besar keyakinan Ibu untuk ide ini untuk dilakukan? Saya sangat yakin Pak Kadek, dengan rencana saya semua tugas akan dikerjakan dengan baik dan tepat waktu, tidak ada lagi masalah yang saya hadapi. Bagus betul, jadi semangat ya, jadi semoga lancar dan bisa menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, tepat waktu dan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Kadek, karena Pak Kadek telah meluangkan waktu mendengarkan masalah saya. Sama-sama Ibu, semangat, pokoknya semangat. Baiklah Pak Kadek, berarti kuncinya sudah selesai nih. Mungkin kita akan
sharing sebentar sebelum kita tutup acaranya. Yang pertama adalah saya ingin menanyakan kembali ke Pak Kadek. Tadi di awal kita menyepakati kalau kompetensi yang dinilai adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan Pak Kadek tadi menyampaikan ada 4 indikator keberhasilannya. Nah, dari 4 indikator keberhasilan tersebut, kita mulai dari yang pertama. Apakah Pak Kadek tadi sudah mendengarkan secara aktif sehingga menghasilkan pertanyaan yang berbobot? Apakah sudah? Silakan Pak Kadek Jadi saya sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif sehingga apa yang menjadi penyampaian dari Puji sudah saya gali dan saya berikan pertanyaan yang sesuai. Sudah memberikan pertanyaan yang sesuai. Kemudian yang kedua, apakah Pak Kadek tadi sudah membantu Puji dalam menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Bu Parwati? Berdasarkan yang terjadi tadi, itu sudah menemukan solusi dari Puji sehingga Puji bisa menemukan solusinya dengan cara dia bagaimana membagi waktu sehingga dia bisa tercerahkan. Berarti tadi solusinya itu adalah membagi waktu Dulu dengan pekerjaan yang skala prioritas. Kemudian yang ketiga, apakah tadi Pak Kadek sudah menyampaikan pertanyaan yang bersifat terbuka? Tadi sudah sudah saya sampaikan pertanyaan terbuka sehingga jawaban yang disampaikan tidak hanya sekedar ya ataupun tidak. Kemudian yang terakhir, apakah timing dari pertanyaan yang Pak Kadek sampaikan itu sudah tepat? Menurut saya sudah tepat bahwa karena begitu saya mengajukan pertanyaan tidak ada pemikiran yang berulang-ulang atau perlu waktu untuk memberikan jawabannya sehingga pertanyaan apa yang saya sampaikan pertanyaan sudah dijawab dengan cepat. Baiklah Pak Kadek, itu dari Pak Kadek. Nah kemudian saya sendiri tadi sudah mengamati proses coaching yang Pak Kadek lakukan dan saya sudah memberikan catatan berdasarkan apa yang kita sepakati di awal tadi, yaitu ada 4 indikator ya. Yang pertama, mendengar Pak Kadek mengajukan pertanyaan yang merupakan hasil mendengarkan aktif. Ya seperti yang Pak Kadek sampaikan tadi bahwa Pak Kadek itu sudah menyampaikan pertanyaan dari proses mendengarkan aktif. Cuma mungkin catatan sedikit dari saya. Tadi saat proses coaching mungkin kalau bisa fokus Pak Kadek itu ke lawan bicara mungkin ya, itu mungkin catatannya. Walaupun Pak Kadek sudah menyampaikan pertanyaan dari hasil mendengarkan aktif, cuma pandangan atau fokusnya kalau bisa ke lawan bicara. Ini Pak Kadek. Kemudian yang kedua adalah membantu coaching, itu sudah sangat tepat sekali. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Pak Kadek sampaikan itu sudah mampu memantik Puji untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang Puji hadapi. Itu sudah. Kemudian yang ketiga, betul sekali semua pertanyaan Pak Kadek dari awal sampai akhir itu merupakan pertanyaan yang terbuka sehingga itu memberikan keleluasaan bagi Puji dalam memberikan jawaban. Nah kemudian yang keempat, timing dari pertanyaan betul sekali sudah tepat. Kapan menanyakan perasaan, kapan menanyakan menggali ide untuk pemecahan masalah, itu sudah betul sekali. Berarti praktek coaching yang Pak Kadek lakukan ini, kalau menurut saya ini sudah berhasil ya, karena sudah memenuhi kriteria yang kita sepakati di awal tadi Pak Kadek untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kan ada 3 kompetensi ini Pak Kadek, kompetensi ada present, mendengarkan, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi lain apa yang ingin Pak Kadek kembangkan lagi selain mengajukan pertanyaan berbobot untuk kedepannya? Untuk kedepannya mungkin saya akan mengembangkan seperti apa yang di kantor tadi, itu presentnya itu kehadiran penuh karena tadi mungkin ada sedikit yang kurang begitu, jadi saya akan mengembangkan seperti itu. Oh berarti ya, Pak Kadek akan mengembangkan kompetensi presentnya ya. Ini Pak Kadek, mudah-mudahan di lain waktu, di kesempatan yang lain Pak Kadek bisa mengembangkan kompetensi presentnya supaya bisa hadir penuh di dalam proses coaching. Baiklah Pak Kadek, ada pertanyaan yang ingin disampaikan lagi?
Sudah cukup, berarti proses coaching Pak Kadek sudah selesai. Mungkin kita bisa tutup ya dengan pranama Santi. Om Santi Santi.